Gini ya, Assalamualaikum Sinte. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sinte, istri anak kan divonis kanker payudara Sinte. Ya, Tahunya dari mana, Pak? tahunnya ini ya kemarin habis dioperasi ya, operasi diambil benjolannya sedikit aja. Diambil sampel. Iya, Biopsi berarti? iya. Biopsi ya? Benjolannya tuh kecil banget, Iya. besar kacang hijau. Iya, namanya biopsi itu. Diambil sampelnya kan? Iya. Iya. Lalu sampel ini ya kata dokter ini harus diamputasi gitu dokter Pak Sinte. Padahal payudaranya ini nggak ada bengkak, nggak ada rasa nyeri ataupun gimana, hanya benjolan itu saja gitu, sedikit itu juga. Ini hasilnya Sinte, hasilnya Sinte pengen tahu hasil dari ini perlu dibacakan Sinte? Nggak usah, cukup. Ya ini baiknya, aduh saya pengen diusahakan kalau herbalnya apa, harus minum apa Sinte. Dan saya takut istri dioperasi, amputasi payudaranya satu gitu Sinte. Jadi dokternya ini harus segera diamputasi nanti sekitar hari Kamis depan gitu Sinte. Cukup. Baik. Cukup jelas Sinte. Ya, terima kasih Sinte. Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang itu melakukan pengobatan, maka sebuah pelayanan media yang saya rasa berimbang dan sangat luar biasa adalah Roja, di mana di sini juga diadakan siaran dari sisi bahan alam dan dari sisi bahan kimia, yakni kedokteran juga ada, kemudian dari sisi herbal juga ada. Dan hendaknya seseorang itu memilih berdasarkan kecenderungan orang tersebut. Karena kita tahu kesembuhan itu bukan dari herbalis, atau bukan dari dokter, atau bukan dari sinse, atau bukan dari siapa, atau dari dokter, atau dari farma, atau apapun ya. Itu cuman sekedar upaya kan, tapi sudah jelas bahwasanya Allah yang menurunkan penyakit, maka Allah pula yang menurunkan obatnya. Dan kesembuhan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Artinya sah-sah saja Allah menghendaki kesembuhan lewat manapun juga, baik lewat kedokteran, lewat sinse dan sebagainya. Tugas kita ketika mencari tahu tentang pengobatan ya, maka hendaknya itu tadi, sering kita pertama kali ngaji pasti al-ilmu qabla qawli wal amal, al-ilmu qabla qawli wal amal, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan perbuatan, ilmu sebelum perkataan perbuatan, ilmu sebelum perkataan perbuatan. Terus kita sering dengar itu ya. Tapi terkadang pada satu sisi ketika kita kepepet, terkadang kita tidak menggunakan hal tersebut. Artinya gini, ketika kita sudah melangkah satu langkah ke arah kapal, boleh dibilang, saya boleh katakan, engkau berjalan ke timur, engkau berjalan ke barat, saya berjalan ke timur. Sungguh jauh antara timur dan barat. Artinya semakin jauh antara timur dan barat. Walaupun tujuannya satu, yakni kesembuhan. Ya, tujuannya mengupayakan kesembuhan. Ya, akan tetapi tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Walaupun berupaya dicarikan titik temu. Di Indonesia tahun 2010, lebih kurang sekitar berapa? 16 atau 19 dokter gigi kemudian melakukan saintifikasi jamu, pertujuan untuk mempertemukan. Hal ini sudah terlebih dahulu didahului oleh Mao Zedong, Tionghoa tahun 1930 untuk mencari titik temu. Tetap saja tidak ketemu. Bahkan seorang para pakar ahli, pendahulu saya, guru-guru saya, dari yang dokter ataupun yang sinse. Yang sinse sekaligus yang dokter. Mereka mengatakan, sungguh saya praktek di rumah sakit besar kanker seperti ini, saya belum pernah menangani kanker paru sembuh, melainkan ketika di rumah sendiri. Artinya di rumah dia sebagai sinse, kemudian di rumah sakit dia sebagai seorang dokter. Ya, itu pun ini pakarnya. Di sinse dia pakarnya, di kedokteran barat dia pakarnya, tapi dia tidak bisa mempertemukan. Ya. Tidak bisa mempertemukan. Kebijakan seorang pasien adalah ketika dia melangkah, apa yang dia yakini jangan sampai diragukan ketika merugikan. Ya kan? Ya. Artinya ketika kita sudah melangkah ke arah kedokteran barat, kita kan sudah tahu resikonya. Bahwasanya kedokteran barat itu harusnya kita tanya dulu kan. Bagaimana sistem kedokteran barat kalau ini endingnya operasi?
Ya kita sudah melangkah terus menjadi, ya jangan sampai mundur di saat sudah berada di pertengahan. Kapal lain sudah jauh, ya kan? Kapal lain sudah jauh. Anda sudah mengikuti kapal barat yang mungkin lari ke timur, ya. Dan Anda tidak mengikuti kapal timur yang lari ke barat, itu misalkan begitu. Mungkin simpangan. Kapal barat lari ke timur, kapal timur lari ke barat. Karena penelitian barat itu selalu mengejar apa yang ada di timur, kan gitu ya. Tetapi dua kapal yang larinya berbeda, ya, kita berpijak di keduanya ya nggak mungkin, pasti kejebur. Pasti. Ya kalau antum sudah yakini satu hal tersebut melangkah, lanjutkan. Jangan kemudian begitu, kayaknya memberikan mudarat ini, saya mundur dan mundurnya kan kecebur. Iya kan? Maka ini jujur-jujur saja. Biasanya orang yang sudah dilakukan biopsi ini, wallah alam saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Ini obat yang orang walaupun datang ke klinik saya kasih obat tuh nggak mempan. Meskipun dia cuma tumor biasa tadinya, tumor biasa, bukan sesuatu yang serius artinya. Tapi ketika dibiopsi dikasih obat nggak mempan. Ya, tapi itu juga hikmah bagi saya. Artinya, ya tidak ada yang namanya sebuah pengobatan itu sapu jagat, apa saja disapu, asal ada di jagat, gitu ya. Artinya, dan tidak ada all round, semua bisa, gitu kan. Artinya beberapa orang yang memiliki benjolan yang bukan tumor pun, bisul saja di biopsi, kita nggak mampu. Saya belum mengetahui titik temunya itu di mana. Kenapa Bu Mat nggak melakukan penelitian? Ya gimana ya, orang itu sudah langkahnya kedokteran, ya saya menghargai saja kedokteran. Saya capek-capek melakukan langkah penelitian, padahal itu sudah dipegang. Dia sudah melangkah ke kedokteran. Ngapain saya melakukan penelitian yang sudah orang itu sudah masuk ke ranah kedokteran barat? Ya, artinya ini saya jujur. Jangankan diskusi begini, ini kan jarak jauh nih. Orang yang datang ke klinik saya, ada kanker tulang yang sudah dibiopsi, kemudian ada tumor payudara yang sudah dibiopsi, kemudian ada benjolan biasa yang sudah dibiopsi, itu bukan ada yang usus besar. Tumor usus besar yang sudah dibiopsi. Saya sudah katakan dari awal, Pak, di klinik kami biasanya obatnya nggak mempan bagi orang yang sudah dibiopsi. Kalau Bapak belum dibiopsi, wallah alam saya akan masih bisa memberikan, masih banyak yang alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Artinya obatnya itu Allah takdirkan mempan, gitu ya. Tapi bagi orang yang biopsi, yang ringan maupun yang ganas itu tidak mempan. Ini jujur-jujuran. Jangan dikira, pokoknya Abu Muhammad itu beres. Nggak ada begitu. Nggak ada seperti itu. Artinya, di acara solusi sehat roja pasti ada solusi. Ya ada solusinya. Bagi orang yang sudah ke dokter, solusinya ke dokter, kan gitu. Orang sudah ke dokter, mau ditarik kemana lagi? Karena bahkan pemerintah kita kan mengatakan kita ada alternatif. Kalau memang nggak menemui dokter. Ini kan sudah jelas di biopsi ada gangguan seperti ini. Ya, saya tidak bisa memberikan jawaban yang panjang. Saya hanya memberikan cerita. Dulu ada seorang wanita dari Maroko yang diceritakan oleh Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri. Itu saja bisa sembuh, Allah sembuhkan. Ya, tapi dengan cara umroh, payudaranya udah kanker stadium lanjut, bahkan divonis nggak bisa hidup lagi. Itu aja bisa mengkonsumsi air zam-zam, dibasuh pakai air zam-zam, kemudian Allah sembuhkan. Ya, 1 bulan berada di Masjidil Haram, puasa Daud, kemudian basuh, makan kurma ajwa dan seterusnya. Alhamdulillah Allah sembuhkan di sana. Ya, dan tentunya Bapak tinggal mau pilih, mau sembuhkan di Masjidil Haram, sudah banyak buktinya di sana. Umroh 1 bulan, nggak 9 hari ya, 9 hari yang lainnya pada pulang, jangan pulang di sana. Puasa Daud, kemudian basuh pakai air zam-zam, minum air zam-zam, serahkan diri kepada Allah, minta doa, berdoa di sana, doanya mustajab. Ya, karena obatnya saya tidak mempan. Kan gitu. Jangan dikira saya mempan semua nggak begitu. Saya tidak pernah mengatakan semua penyakit pasti sembuh, nggak ada. Ya, itu pengetahuan saya. Artinya saya bisa memberikan solusi itu tadi, sebuah kisah yang dikisahkan oleh Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri dalam Tarikh Makkah tentang mukjizat air zam-zam. Ya, yakni Laila yang orang Maroko tadi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Lanjutnya. Nah, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan, dan itu